mereka suruh join. Siapa namanya, Pak ini, Pak Aldi Santur. Pintu luar suruh nutup anak-anak. Pak siapa cari? Belum masuk dia. Sudah masuk beliau. Kita harusnya kirim staff ke sana untuk kasih tahu caranya. Oh iya udah. Halo, assalamualaikum, Pak Ton. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Baik Pak. Nggih. Sebentar sambil nunggu 1.000 peserta, kita akan mulai 1 menit lagi, Pak. Nggih. Ya, Itu jaket apa? G20 Pak. Oh, nggih, nggih. Siap, Pak. Ini baik di media sosial ternyata, Pak. Iya Pak. Nggih. TikTok sudah. Oh TikTok juga ya Pak ya? Betul ya Pak Nggih, ya, saya TikTok. ini gaptek install Oh, TikTok iya, tadi. Ya Pak ya. nggih. Jangankan Bapak aja baru belajar hati, Pak, ini, Pak. Kalau yang di TikTok nih gimana caranya joinnya ya? Join live. Berarti saya follow dulu Bapak ya? Staff saya WA jenengan ini. Iya. Betul Pak, ini HP-nya lagi dipakai Oh ini iya, soalnya. Saya iya. follow Bapak saya. Lagi kantor, Pak.
Di kantor Bapak. Oh iya, siap. Kirim caranya. Iya. Saya sih sudah lihat nih videonya, cuma joinnya di Ya, itu sudah dikirim sama kita. ya Pak, kita ya. Saya follow, sudah follow. Oke. Sudah Pak, sudah saya join juga request. Yang TikTok juga. Itu mungkin harus agak dijauhin biar nggak bunyi, Pak. Ya, Apa ya? Ya, salah oke. Ya, ya. oke Pak. Oke, ngapunten. Makasih. Ya. Oke, Pak ya. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Pak Aldison dan teman-teman semua. Mohon izin Pak, ini apa namanya gadgetnya kayaknya ada yang berdekatan ya itu. Oh, harus dijauhin ya? Ya, oke. Tapi saya nggak kelihatan, nggak apa-apa ya? Oh, jangan. Bapak harus kelihatan yang di Instagram, Pak. Iya. Yang Instagram, ya. Oh, itu sebetulnya Ya. gadget soalnya. Mic-nya di mute ya. Ya, udah ya Pak ya? Boleh, nggih. Ya. Iya Pak, sudah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu sekarang apa ya? Nggih. Ya. Atau TikToknya saya mati, nggak usah TikTok dia ya? Atau gimana? Hah? Iya. Udah ya Pak ya? Sudah. Ya, Terima kasih sudah Bapak. ya. Ya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Aldison dan teman-teman. Pak Aldison ini beliau adalah Kabiru Perundang-undangan dan Penindakan Bapeti yang beberapa waktu lalu kita bertemu beliau di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR. Pada kesempatan kali ini Pak, saya ini jujur sebenarnya tidak pernah, saya bukan pelaku usaha robot trading. Saya juga bahkan investasi yang misalnya di saham dan sebagainya, saya tidak pernah lakukan itu. Dan kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu banyak masyarakat yang mengeluhkan soal robot trading ini kepada kami, yang kemudian ketika kita rapat saya tanyakan, termasuk saat itu lagi viral soal Doni Salmanan dan juga Indra Kents dan sebagainya, yang kemudian berangkat dari situ Pak, ternyata tidak berhenti, semakin banyak masyarakat yang menanyakan kepada kami soal hal ini begitu. Bahkan yang menarik, ternyata yang kita lihat, kalau yang kemarin binomo itu banyak masyarakat melapor karena mereka jadi korban, Pak. Ternyata yang kemudian mengusik hati saya ini, saya tidak tenang kalau tidak sampai untuk kemudian saya temukan dengan Bapeti adalah masyarakat yang nge-DM kami ini tidak ada satupun yang merasa dirugikan dengan adanya DNA, Pak. Jadi kemudian sehari dua hari kita coba cuekin, tapi semakin hari saya semakin tidak bisa tidur. Karena yang ini bukan orang-orang yang menurut kami yang kelas menengah, tapi rata-rata mereka orang-orang menengah ke bawah begitu, yang mereka sangat membutuhkan duitnya itu begitu. Jadi artinya apa? Saya pengen garis bawahi bahwa kalau yang dulu binomo dan sebagainya yang kita rapat itu, mereka itu adalah banyak yang menyampaikan ke kita, maka kenapa saya waktu itu kemudian sedikit reaktif menanyakan ke panjenengan. Nah, ini kasusnya sedikit berbeda. Karena ternyata masyarakat yang nge-DM di Instagram kami ini Pak, itu masyarakat yang merasa mereka hidupnya selama ini sangat dibantu dengan adanya DNA, ATG dan sebagainya ini. Nah, dari situ saya sehari dua hari ini saya biarkan kok semakin hari semakin banyak
yang kemudian saya sampai tidak bisa tidur malam hari. Untuk bagaimana kemudian saya merencanakan WA panjenengan, saya terima kasih saat itu langsung dibalas oleh Pak Aldison untuk bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pada siang hari untuk bagaimana bisa sedikit mengurai persoalan yang ada di soal robot trading ini. Nah, itu pengantar. Yang kedua, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat termasuk yang sudah nge-DM saya terima kasih banyak. Saya yakin panjenengan semua adalah bagian dari suara-suara hati rakyat yang saya tahu banyak yang lain yang tidak sempat untuk DM kami untuk menyampaikan keluhannya. Saya sampaikan terima kasih. Waktu sampian semua, waktu jenengan semua yang sudah mencurahkan waktunya untuk bagaimana mengetik DM ke saya, insya Allah ketika pertemuan kali ini membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, insya Allah akan diganti oleh Tuhan, oleh Allah, sebuah kebaikan untuk panjenengan semua. Yang ketiga, Pak, dan teman-teman semua, saya ingin sedikit cerita dan menjawab pertanyaan kenapa temanya ini kok tipu-tipu investasi ilegal robot trading begitu katanya. Ada nggak terima Pak bahkan Pak. Ini orang-orang militan sekali dan saya bisa mengerti ketika jadi posisi seperti mereka, saya sangat mengerti bagaimana satu rupiah sangat berharga bagi mereka begitu. Nah, kenapa angkat dari ini? Karena begini, kalau kita membuat sebuah diskusi tapi kemudian tidak berangkat dari sebuah persoalan, maka tidak akan ada jalan keluarnya. Maka saya ambil kenapa tipu-tipu investasi ilegal karena kita lihat bahwa hari-hari ini yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk oleh Bapeti, langkah-langkah yang Bapeti adalah untuk menindak investasi-investasi yang dianggap ilegal dalam hal ini oleh Bapeti dan oleh aparat-aparat penegak hukum yang lain kan begitu. Nah, maka kenapa kemudian kami ini membuat tema tipu-tipu investasi ilegal. Mohon maaf bagi teman-teman yang merasa tema ini tidak sesuai dengan panjenengan semua, dengan beberapa orang yang merasa bahwa loh kita tidak merasa tertipu, kita tidak pernah tertipu, bahwa kita sangat terbantu dengan adanya DNA Pro. Mohon maaf saya yang sering saya sebut DNA Pro ATG karena sebagian besar hari-hari ini masyarakat yang menyampaikan soal itu kepada kami adalah soal ATG dan DNA Pro begitu Pak. Nah, itu pengantarnya. Yang kemudian pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit prolog dari Pak Aldison, ya kan? Karena ada banyak masyarakat termasuk saya sendiri dulu, padahal sudah 3 tahun Bapeti jadi mitra kerja kami di DPR, tapi kita baru tahu bahwa ternyata soal robot trading dan komoditis berjangka ini ternyata di bawah naungan dari Bapeti. Maka kami perlu sedikit pengantar dari panjenengan, Bapeti itu apa sih? Apa saja yang bisa dilakukan karena saya juga khawatir masyarakat itu terlalu berekspektasi Pak terhadap overekspektasi terhadap keberadaan dari Bapeti ini. Apa sih sebenarnya Bapeti itu dan kewenangan sampai sejauh mana yang bisa dilakukan begitu Pak. Itu mungkin sedikit pengantar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Mufti Amnam yang kami hormati sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 6. Dan selamat siang juga kami ucapkan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat yang mengikuti kegiatan diskusi kita siang ini. Ya terima kasih Pak, mungkin sebagai pengantar Pak ya buat yang masih belum tahu Pak mungkin Bapepti itu apa. Jadi Bapepti itu singkatannya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Pak. Itu salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, tugas fungsinya singkat cerita, kalau kita jabarkan panjang Pak, singkat cerita ada 3 pilar yang menjadi tugas Bapepti, yaitu adalah perdagangan berjangka komoditi, kemudian sistem bersih gudang, dan pasar lelang komoditas. Jadi itu Pak. Nah, dalam kegiatan, kalau kita kaitkan dengan tema diskusi kita siang ini, kegiatan robot trading yang disebut robot trading ya, walaupun sebetulnya itu kan hanya algoritma saja dalam sebuah sistem begitu ya Pak ya. Nah, tapi kita sebut robot trading lah gitu, karena itu terminologi yang umum ya yang digunakan saat ini. Oke, katakanlah kita mengikuti flow robot trading. Nah, robot trading itu kaitannya dengan perdagangan berjangka komoditi Bapak, yang merupakan salah satu dari 3 pilar utama tugas Bapepti. Seperti itu Bapak. Intinya soal robot trading ini di bawah naungan Bapeti begitu Pak ya? Nanti kami elaborasi, tidak sesederhana itu sih Bapak sebetulnya. Singkat kata bagaimana Pak soal robot trading ini siapa yang untuk Pak? Ya, jadi begini Bapak,
ini kan kalau kita melihat mengenai fenomena robot trading ini sebetulnya ada dua, Pak, fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah ini modus kegiatan. Pak, mohon izin, ini ada masukan dari ini DM yang masuk, katanya suaranya kurang jelas. Kenapa katanya? Oh, kurang jelas ya? Oke. Jelas. Kalau saya sih sudah maju banget ini. Oh iya, ya. Siap, Bapak, siap. Mohon izin, Bapak, teman-teman semua. Udah jelas belum ya? Udah maju di saya nih. Oke. Yang anak-anak di ruang sana tanya. Oh, sudah, oke, sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Pak, menindaklanjuti yang tadi. Jadi memang kita perlu cermati berdasarkan kasus-kasus yang ada ya, yang saat ini ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Itu kan sebetulnya robot trading itu ada dua tipe, Pak. Tipe pertama itu yang pasti nih ya, semua kegiatannya sama, yaitu dibungkus dengan multi level marketing, Bapak. Yang mana multi level marketing ini punya potensi money game, punya potensi skema Ponzi, kan gitu ya Pak ya? Iya, tapi iya, oke. Itu dua. Nah, ketika ada MLM, Pak, kemudian ada kegiatan, ada dua tadi ya, modus nih saya sebutnya modus dalam kejahatan itu kan ada modus cara melakukan kejahatan gitu ya Pak ya. Yang pertama modusnya adalah melakukan kegiatan MLM digabung dengan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Apa misalnya trading forex atau trading emas digital atau ada yang trading kripto. Itu modus pertama, Pak, itu seolah-olah. Jadi dia nih entitasnya MLM, ya kan, mengumpulkan dana masyarakat, member get member, seolah-olah masyarakat itu dibujuk untuk ikut gabung, seolah-olah ada trading gitu loh, Pak. Trading apa? Ya, trading forex, trading emas digital, seolah-olah ya Pak ya. Jadi kan masyarakat ketika ikut gabung ke dalam sebuah MLM itu, dia akan memperoleh aplikasi di handphonenya Bapak. Nah, disitulah akan ketahuan seolah-olah dia apa emas digital atau apa. Padahal sebetulnya itu nggak ada Pak tradingnya. Nah, itu modus pertama. Artinya dia hanya skema Ponzi saja Bapak, money game, mengumpulkan uang dari masyarakat, member get member. Ini kalau tidak dihentikan, suatu saat kan akan terjadi scam, gagal bayar dong Pak. Karena ketika anggota baru sudah nggak ada. Oke, saya mau sedikit potong soal Ponzi tadi. Mohon izin Pak. Mohon izin ya. Saya mohon maaf Pak, dengan sakit hati saya sampaikan karena ini adalah bagian dari saya. Ini kan duduk di tempat ini dalam rangka saya menjadi perwakilan kawan-kawan kami. Bukan berarti melegalkan apa yang kira-kira yang sebenarnya itu melawan koridor, di luar koridor hukum. Tapi saya di sini mencoba untuk bagaimana menyampaikan aspirasi yang disampaikan teman-teman. Yang Bapak sampaikan misalnya barusan Ponzi. Bapak tahu bahwa semua saya sudah merangkum, ada kalau ini tebel, ini sudah saya rangkum segini banyak ini Pak. Ini sebenarnya sangat tebel sekali. Saya lihat kayak buku skripsi tadi ya kan. Ketika semalam. Yang saya rangkum Pak, dari sebagian besar masyarakat kami menyampaikan, ini bukan Ponzi. Mereka menurut MLM kan Pak. Saya bilang tadi ada potensi. MLM pun Pak, ini bukan MLM piramida, tapi MLM matahari menurut mereka ya kan. Menurut masyarakat kami. Nah, saya minta penjelasan soal ini Pak. Ya, jadi gini Pak, terkait dengan apa ya istilahnya. Jadi Pak ada PP 29 tahun 2021 itu pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam pasal 51 huruf O itu jelas menyebutkan Pak bahwa kegiatan MLM itu tidak boleh dilakukan untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Nah, di situ poinnya Pak. Sebetulnya koridor hukumnya itu. Jadi MLM tapi begini Pak, LM ini banyak yang menyampaikan ke kita ini, coba Bapak lihat di live, MLM itu beda dengan Ponzi, beda kata dia begitu. Ya betul kan, saya bilang ada potensi apa? Ada potensi jadi Ponzi gitu Pak. Ada potensi, oke. Ketika masih ada potensi, maka harapan kami jangan langsung ditutup, jangan harus ditindak, tapi bagaimana mereka diedukasi, dibina, bukan dibinasakan. Saya ambil contoh terpaksa saya sebut nama ya, karena ini sudah ditangani Barreskrim, walaupun kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya tentunya ya. Cuma ini kan kasus going di Barreskrim. Seperti misalnya saya sebut nama Fahrenheit. Itu MLM kan dia. Nah, cuma digabung dengan kegiatan yang saya bilang tadi, seolah-olah ada kegiatan perdagangan berjangka komoditinya. Nah, itu dari sisi PP 29 sudah melanggar, Pak. Nah, kenapa tiba-tiba waktu itu saya ingat sekali, Pak, tanggalnya 7 Maret.
dia Oke. mengumumkan istilahnya atau membuat kondisi market margin call. Jadi semua I- orang itu ya Ini atau DNA, Pak? Fahrenheit, Fahrenheit. Saya bicara Fahrenheit ya. Saya ambil contoh nih. Saya ambil contoh kan. Oke. Nah, seperti Oke. itu. Dia bikin margin call, Pak. Margin call itu berlawanan dengan market kan gitu. Jadi semua orang Iya. posisinya harus top up lagi kan gitu kan. Nah, padahal itu Oke. kan bukan kondisi market yang sebetulnya gitu loh, Pak. Artinya itu tipu-tipu kan. Kalau bisa Iya. dibilang seperti itu ya. Nah, itulah Pak makanya peraturan perundang-undangan kita sudah membatasi sebetulnya Pak bahwa Oke. kegiatan entahlah itu disebut skema matahari lah, piramida lah, atau apapun. Sepanjang dia MLM, tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Begitu, Bapak. Jadi tapi begini, Pak. Ya, Pertama bahwa jangan samakan, banyak ini yang tiba-tiba sampaikan ke kita, jangan samakan ya, Fahrenheit dengan DNA. Ini tentu ya, sesuatu yang berbeda. Yang kedua, Pak, ya, jangan kemudian setiap ada persoalan misalnya ponzi, ponzi misalnya Bapak bilang ponzi ya kan, misalnya ya kan, Bapak bilang ini ponzi. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya bahwa ini ponzi apa yang sudah dilakukan? Pernahkah menyidik secara langsung, melihat secara langsung yang kemudian duduk bersama dengan DNA Pro misalnya dengan ATG yang kemudian dari situ ternyata ada standar. Bapak kan pasti punya standar ya, punya ya. standar rasional prosedur bagaimana ini ditetapkan sebagai sebuah ponzi atau enggak ya kan. Nah, saya ingin tahu ini sudah dilakukan belum dengan seperti namanya DNA? Kalau untuk DNA Pro, Pak, ini saya Ya, terpaksa sampaikan ya. Artinya ini yeah. eh, apa namanya permintaan teman-teman lah ya saya sampaikan. Kalau Yes. DNA Pro, Pak, begini kondisinya. Secara hukum ya, secara hukum DNA Pro itu punya dua entitas, Bapak. Okay. Namanya Pro Academy dan Yeah. DNA Pro. Nah, Oh, jadi DNA Pro Academy itu punya izin, Bapak. Izinnya oh, ML, sekolah komputer, Pak. Coba bayangkan sekolah komputer. lah Dia komputer. mengumpulkan member nih. Nah, member ini nanti berdagang dalam tanda kutip ya, Pak ya. Berdagang Ya, dalam tanda kutip di DNA Pro. Artinya MLM-nya itu dia pakai, sorry ya teman-teman yang pro DNA Pro ya. Saya nggak ada maksud nih, saya hanya menyampaikan hasil pemeriksaan kami ya. Sorry, ini nggak ada iya, maksud. Jadi DNA Pro itu, DNA Pro Academy yang izinnya tadi sekolah komputer loh Bapak. Tapi iya, mengumpulkan uang masyarakat, ditradingkanlah di DNA Pro. Hasil pemeriksaan kami begitu Pak. Nah, DNA iya, iya. Pro ini menggunakan broker luar negeri. Itu aja dari sisi Bapepti sudah ilegal. Kalaupun itu kita katakan benar ya. Cuma semua data dan fakta sudah kita serahkan ke Barreskrim Pak. Karena Kemendak sudah melimpahkan perkara ini ke Barreskrim Mabes Polri. Dan kami juga di sana memberikan keterangan ahli. Oke. Begitu Pak. Nah, Maksud bayangkan kalau dari sisi legalitas nih Pak ya. Dari sisi ya, legalitas. Kalau itu tidak dihentikan, satu poin Pak. Kalau itu tidak kita hentikan, apakah artinya tidak menjadi buruk bagi pemerintah Pak? Artinya kan suatu saat tadi kita bayangkan Pak, ini akan terjadi. Belum aja nih Pak. Ini belum. Kalau kita bicara DNA Pro, belum. Tapi suatu saat akan terjadi. Nah, apa bukti-bukti yang Bapepti punya? Apa fakta-fakta yang Bapepti punya? Tentunya sudah kita serahkan semua ke Barreskrim. Nanti biarlah teman-teman di Barreskrim yang akan melanjutkan proses hukumnya seperti apa gitu loh Pak. Karena ini kan ongoing case ya. Artinya kasus yang secara pidana aktif dilakukan penyidikan, tentunya kami tidak bisa secara terbuka 100% mengungkapkan apa sih bukti yang sudah kami punya gitu loh Pak. Tapi ya, seperti itulah kurang lebih garis besarnya Pak, frame-nya satu. ya, Kedua, saya tahu yang dipertanyakan adalah mengenai WD kan. iya. Ya, Wait, mengenai WD Bapak, itu sama sekali Bapepti tidak bisa campur tangan ke situ Bapak. Kenapa? Karena ini entitas ilegal tadi saya bicara. Saya kasih analogi. Jadi ya. misalnya perusahaan pialang berjangka yang legal Bapak, yang Oke. mendapatkan izin dari Bapepti. Itu uang nasabah Bapak akan disetorkan ke akun yang disebut segregated account. Rekening terpisah namanya. Rekening terpisah itu dikuasai oleh Bapepti, oleh kepala Iya. Bapepti Pak yang memiliki itu. Artinya kalau di perusahaan pialang itu terjadi persoalan hukum, entah dia itu dibekukan oleh Bapepti, entah dia izinnya dicabut oleh Bapepti, entah dia dilakukan penyidikan oleh Bapepti, uang nasabah itu aman gitu loh Bapak, ada di segregated account. Nah, Begini, Pak. karena ya, Ya. ya oke. Pak, begini. Jadi pertama saya ingin sampaikan ke Bapak bahwa ilegal di Indonesia kan bukan berarti brokernya ilegal, tapi karena memang regulasinya kita yang masih belum ada Iya, soal itu.
Kalau broker di luar negeri dia mau bermain di perdagangan berjangka komoditi, ya ikuti dong ketentuan perdagangan berjangka komoditi gitu. Harus memiliki izin Tapi dari begini, kami. tapi saya pengen menganalogikan misalnya begini Pak. Ya, Misalnya McD. Bapak tahu kalau ya, Amerika ini ke beberapa negara itu McD itu ada, mohon maaf, ada babinya yang buat ya, orang ya, sekitar ya, masyarakat kita nggak, ya, sehingga ketika dia mau masuk Indonesia itu ya, harus dihilangkan dong unsur ya, babinya dan ya, maksud ya. kami, maksud kita adalah misalnya kayak binomo sebenarnya di banyak negara ternyata dilegalkan Pak, boleh robot trading ternyata di Enggak, Pak. banyak Enggak, negara Pak. Enggak, Pak. itu Kalau binomo enggak, Pak. Kalau binomo enggak. Enggak ada negara oh yang enggak, oh legalkan ya, enggak Pak ada, ya. oh ya maaf, berarti saya salah dapat info, terima kasih, Iya, terima kalau binomo enggak ada, Pak. Itu kan kasih. judi itu, Pak. Kita dapat dari masyarakat kami, terima kasih Pak, terima Iya, kasih. Nah, binomo enggak ada, Pak robot ya. trading kan banyak di negara-negara lain yang dilegalkan, membantu dalam rangka untuk bagaimana memberikan advice kan begitu Pak, memberikan advice. Kalau dulu advisornya adalah manusia, sekarang adalah robot untuk membantu mereka menentukan ini sell atau buy kan begitu Pak. Ya, Nah, ya. yang kemudian maksud kami apa? Maksud kami kenapa di negara kita ini kok belum legal kan gitu? Artinya Masalahnya, apa? Pak. Mas Masalahnya apa? begini, saya jawab ya, Pak ya, saya jawab. Ini menarik. Kalau Bapak tadi nyebut robot itu advisor, saya setuju, Pak, karena itu memang fungsinya. Cuma yang terjadi sekarang, baik itu DNA Pro, baik itu ATG, baik itu apapun semua itulah, itu bukan advisor, Bapak. Jadi si nasabah, kami di perdagangan berjangka menyebutnya nasabah ya. Nasabah itu Iya. Bapak cuma dapat aplikasi dan hanya bisa membaca, Bapak, tidak ngambil posisi buy atau sell. Jadi dia hanya menerima report. Itulah yang fenomena robot trading yang terjadi di Indonesia, Pak. Jadi dia Oke. hanya terima report, oh hari ini saya dapat untung sekian, hari ini untung sekian. Si nasabah itu tidak punya kebebasan untuk kapan dia ambil posisi buy, kapan dia posisi sell. Nggak seperti itu, Bapak, robot trading di Indonesia. Hasil pemeriksaan kami. Ya. Saya terima kasih penjelasannya cukup Ya. sangat mencerahkan. Ya. Tapi intinya begini. Intinya sekarang ini terjadi hal-hal di luar koridor hukum, ini salah satunya adalah adanya regulasi yang tidak jelas. Maka nanti saya minta tolong panjenengan jelaskan mana robot yang ilegal atau yang legal mana, apa bedanya? Karena apa? Karena sekarang yang kita nanti mohon dikoreksi Ya, apa yang kita mohon dikoreksi apabila salah, ya, karena saya ini jadi tidak ya, rakyat, tidak teman-teman yang di sini merasa bahwa selama ini DNA Pro ATG ini menjadi penyelamat hidupnya selama pandemi, kan begitu Pak. Nah, maka kami kita juga lakukan penindakan, kami dibully habis tuh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. okay. Nah, ya betul. Jadi maksud apa? Maksud kita pengen tanya bahwa sebenarnya katanya dulu mereka itu dapat izin, ya kan? Katanya dapat izin. Itu betul nggak, Pak? Saya pertama tanya, betul nggak pernah dapat izin DNA Pro? Yang saya bilang, Kenapa, kalau Pak? kan ada dua ya, Pak ya. DNA Pro Academy itu dapat izin namanya SIUP-L, Pak. Surat izin usaha penjualan langsung di bidang MLM. Okay. Nah, tadi koridornya adalah ketika sebuah perusahaan itu memperoleh SIUP-L, tidak boleh, Pak, digunakan untuk perdagangan berjangka komoditi. Itu melanggar ketentuan P29 tadi. Oke, Ya. Kalau nggak boleh, apa Bapak nggak bertindak dari awal yang setelah sekian lama orang semakin luas, semakin banyak yang jadi korban kalau ada korban. Kalau menurut dalam kacamata masyarakat kami menggunakan DNA ATG, mereka tidak jadi korban, tapi mereka merasa jadi ini penyelamat hidupnya. Yang saya ingin tanyakan, kemana dengan selama ini ketika awal-awal dulu ATG? Jadi gini, jadi kalau Bapepti itu sejak tahun 2021 Pak sudah melakukan pemblokiran entitas robot trading itu sebanyak 351 Pak. Dan kami sudah umumkan pemblokiran itu melalui siaran pers kami, melalui Instagram kami Pak. Jadi ya, termasuk ATG Pak. Iya. Bulan ini pun kami blokir lagi berapa websitenya ATG itu Pak. Nanti saya sampaikan ke Bapak pribadi deh. Apa perlu saya tiap bulan lapor ke Bapak? Apa tiap bulan saya lapor ke Bapak? Kami blokir. Total itu tahun 2021 ada 2000 sekian entitas yang kami blokir, Pak. Itu sudah upaya yang Bapak lakukan. Kedua, kalau bicara SIUP-L, Pak, ya kan itu memang sebuah pelanggaran buat mereka gitu loh, Pak. Nah, tapi kalau Bapak sudah melakukan itu melalui Instagram, melalui siaran pers setiap bulan, Pak, kami sudah blokir. Cuma persoalannya, maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf teman-teman. Ini kan gini, Pak. Kalau lagi untung, pasti nggak ngelapor, Pak.
Tapi ketika sudah rugi, nah kita sudah tanggung jawab. Nah itu persoalannya Betul. Pak. Oke, ini sekarang. Ini yang Oke. konkret, mohon izin ya, mohon izin. Ini banyak yang Ya, tiba-tiba ke kita. Ini yang konkret apa? Jangan jangan tanya yang enggak. Memang ya. saya kenapa izin teman-teman, kenapa saya harus kan kita tidak bisa kita harus dalam membaca sesuatu kan harus memang dari kalau ibarat baca dulu covernya kan begitu Pak. Nah, tadi udah kita buka ya Pak sedikit ya. Iya. Saya ingin tanya bahwa bagaimana nasib uang member yang nggak WD ini bagaimana Pak? Jangan sampai loh. Jangan sampai seperti terjadi misalnya first travel waktu itu. Mohon izin, first travel duitnya disita semua mohon maaf oleh negara oleh negara yang kemudian ternyata tidak balik lagi ke ke konsumennya, ke membernya. Maksud kami apa? Maksud kami pertama adalah kami berharap uangnya masyarakat ini kembali ke masyarakat. Kami tidak mau yang terjadi, maka harapan kami ini Bapeti kan punya tanggung jawab juga dalam urusan ini. Kami pengen Pak, kami meminta bahwa aspirasi dari masyarakat kami, lah misalnya ada banyak masyarakat yang sudah putus sebenarnya, mohon izin, yang bilang bahwa DNA Pro ini penyelaman hidupnya, DNA Pro ini legal, DNA Pro ini sesuai dengan mekanisme dan sebagainya, itu banyak ribuan. Ya. Nah, ada tapi begini, kita ngomong yang putus asa deh, wes nggak apa-apa sudah, kalau mau ilegal mau apa deh, terserah apa kata lo, Bapeti kan begitu. Tapi kembalikan duitnya kita begitu, jangan duitnya kita ini juga, maksudnya artinya harapan kami, nah ini bisa nggak diperjuangkan untuk bagaimana duitnya mereka yang sudah ada di sana, kemudian ini kenapa nggak bisa tanya alasannya DNA dan ATG ini Pak, alasannya mereka adalah karena ini sedang diminta untuk diem dulu oleh Bapeti begitu, sehingga ada satu sertifikasi Pak, Bapeti nggak pernah mengeluarkan statement bahwa itu dilarang WD. Bapak bisa cek Instagram Bapeti, itu sudah kita publish di Instagram Bapeti pada bulan Januari Pak. Coba dicek postingan, teman-teman bisa cek sekarang Instagram Bapeti, lihat postingan Bapeti bulan Januari. Kita sudah jelas menyatakan bahwa Bapeti tidak pernah melarang untuk WD, karena WD itu urusannya nasabah atau member dengan perusahaan. Itu satu poin Pak. Kedua adalah bahwa Pak, tadi saya jelaskan bahwa karena ini entitas ilegal di Bapepti, uangnya ini kan disetor ke rekening siapa Pak? Kita nggak tahu. Bapepti nggak punya kuasa ke situ Pak. Tadi kan saya kasih analogi. Kalau misalnya itu pialang legal Pak, ketentuannya uang itu disetor ke account. Account itu dikuasai oleh kepala Bapepti Pak. Seandainya perusahaan, seandainya nih Pak ya, seandainya nih DNA Pro ini adalah pialang legal Pak di bidang Bapepti, uangnya tuh aman Pak, ada di segregated account. Karena ini ilegal, uangnya kita nggak tahu Pak ada di mana. Nah, karena itulah teman-teman semua mungkin sudah dengar media, Barreskrim yang sedang melakukan penyidikan kasus ini kan membuka loket Pak untuk pengaduan. Iya. Nah, bisa ke sana, silahkan sampaikan jadi tahun berapa, dibawa bukti-buktinya, ya mungkin teman-teman di Barreskrim bisa lebih komprehensif menyelesaikannya gitu Pak. Kalau dari sisi Bapepti kita nggak ada kuasa ke situ Pak, nggak ada juga aturan hukum yang bisa menjangkau ke situ. Makanya kami sudah posting ini dari bulan Januari Pak, bahwa itu alasan tidak benar. Ya. Ini banyak masyarakat bilang ini nggak bisa WD. Lah misalnya kata Bapeti tidak pernah menginginkan kepada misalnya betul kata Bapeti bahwa ini barusan kita cek juga benar kata panjenengan, luar biasa, Januari jenengan sudah bikin pernyataan di media Instagram Bapeti kan begitu. Tapi alasan yang disampaikan oleh oleh operator, oleh teman-teman yang punya robot itu Pak, robot trading itu, dia bilang kita tidak bisa WD. Bagaimana kita mau WD? Wong akunnya kita aja diblokir, robot kita aja diblokir katanya begitu. Pak, nggak ada yang diblokir Pak. Kita gimana, itu kan sistem IT Pak. Jadi gini loh Pak, robot kan analogikan dengan nih Pak. Misalnya Bapak Excel Pak. Microsoft Excel nih. Microsoft Excel itu kan harusnya kalau dia Microsoft Excel kan itu bisa dipakai di Apple, bisa dipakai di Windows. Itulah algoritma robot trading yang benar Pak. Kan gitu. Pakai dimanapun. Sekarang kalau kita bicara DNA Pro, lah kita nggak kuasai sistemnya Pak. Gimana mungkin kita bisa blok sistemnya? Yang enggak lah Pak. Mohon izin, Bapak nggak kuasai sistemnya tapi tiba-tiba menuduh mereka tiba-tiba ilegal begitu. Mohon maaf Pak ya. Ada pemeriksaan Pak. Pertama dari sisi legalitas izin, tadi dari sisi pelanggaran PP 29, MLM digunakan
dagangan legalitas izin. perdagangan. Oke. Dari Iya, legalitas izin misalnya. Kan ini iya. bagaimana legalitas ini regulasinya aja belum ada. Regulasi soal ini kan belum ada juga begitu. Gimana Pak? Mohon izin. Regulasi dari khusus yang bicara mengenai robot memang belum ada, Pak. Kan Iya. gitu. Pada saat LDP juga Pak Kepala sudah sampaikan bahwa kita sedang melakukan kajian ke situ kan gitu ya Pak ya. Saat ini tengah dikaji. Ini bicara entitas besarnya nih Pak, bicara Oke. misalnya DNA kita sebut lah ya. DNA itu kan tadi saya bilang izinnya itu MLM Pak, sekolah komputer loh. Sekolah komputer izinnya MLM mengumpulkan uang masyarakat gitu loh Pak. Nah, dia bilang ditradingkan, kan gitu. Kenapa enggak Ditradingkan ya. dengan tahu itu, mohon izin mumpung saya ingat. Tapi Ya, kenapa dari awal jangan tahu bahwa dia menyalahi izin yang ada, dia izin komputer kemudian melakukan pengusahaan di bidang robot trading ini, kenapa nggak dari awal dicegah? Kenapa setelah duitnya masyarakat triliunan, bukan ternyata Pak, ini bukan sejuta, 2 juta triliunan ya duitnya tahu masyarakat. saya Pak. Iya. Ya Ya, makanya kita lakukan penindakan Pak. Makanya kita lakukan penindakan supaya tidak lebih banyak lagi korbannya gitu loh Pak. ya kenapa nggak dari awal dulu Nah, maksudnya? itu kan Kenapa nggak dari bilang, awal? Pak. Saya bilang kita sudah blokir websitenya. Cuma namanya Oh, orang lokal, kan iya, ada terus Pak. Kita mau iya, gimana? benar. Regulasi Nah, kita berikan gitu loh. Pengumuman sudah Bapak, kita berikan. Siaran pers jadi sudah kita berikan. sudah Cuma pernah dari kalau awal sejak gitu, diri Pak, tahun kan ya gimana Pak? ya dari awal ketika berdiri Iya, jadi kan sudah sudah tahu Pak. bahwa Sudah. saat itu apa yang sudah dilakukan tahun Tadi saya 2020 bilang, itu. sudah saya bilang tadi kan, blok website sudah kita blokir. Cuma kan misalnya gini loh Pak. Misalnya dnapro1.com itu kita blokir. Dia muncul lagi dnapro2.com. Nah, hal-hal seperti itu. Padahal kita Bapepti rutin membuat siaran pers. Makanya Pak saya bilang, orang kalau lagi enak pasti nggak mau dengar Pak. Iya. Ini Gitu. 2 tahun. Maksud kita begini Pak. Ini kan saya kan harus berada di posisi masyarakat kan. Mohon maaf Pak ya. Iya, Kalau iya. tidak mungkin gaptek, mungkin tertipu daya. Ini saya merasa tidak tertipu daya Pak. Tapi di sini ada sesuatu yang miss yang menurut kami memang perlu untuk kita luruskan bareng-bareng. Nah, Ya, contohnya ya. ini sejak 2 tahun dulu Pak urusan ini. Tapi kenapa dari awal-awal itu misalnya diblokir? Oke, ternyata mereka masih bikin. Kenapa Ya. enggak dilaporkan ke hukum ya kan? Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, masyarakat yang sedih ini, yang kecewa ini sama Mbak Peti adalah kenapa kok tiba-tiba diblokir? Kasih kita kesempatan, kasih pengumuman dulu maksudnya Pak. Oh, kasih misalnya mohon maaf ini Sudah, ilegal Pak. yang kemudian Sudah, Pak. Kan kami buat siaran pers. Selalu, oh, Pak. Bulan. Oke, kapan sekarang tiap minggu saya kirim ke Bapak. Surat siaran pers. itu Sudah, siaran pers soal DNA ini, soal DNA yang sudah. kemudian artikel Sudah semua robot trading. Sudah. siaran pers Sudah. dilakukan mulai bulan ini, bulan Februari setelah Oh, saat enggak, mereka. Pak. Enggak, Pak. Dari awal-awal dia berkegiatan, Pak. Cuma kan saya bilang, intinya adalah ketika orang lagi untung nih, Pak, ya nggak bakal mungkin mau dengar, Pak. Sama kayak Binomo. Binomo kan dari awal, dari tahun 2018 muncul, itu kami sudah bilang, itu ilegal, nggak benar. Cuma kan orang lagi untung, Pak, lagi enak. Iya. Tapi kenapa dari awal-awal nggak disegel dulu? Dari awal-awal dulu ketika pertama Bapak tahu ini diblokir, mereka masih marah. Kemudian Bapak edukasi, sampaikan ke masyarakat, ternyata masih Hanya berminat. kita bandel, Pak, karena bandel. Apa? Masa, ya kan, ini Pak, proses penegakan hukum ini kan proses penyelidikan, proses apa tuh kan ada butuh waktu, Pak. Gitu loh. Ya. Artinya Nah, ketika sampai ya kita settle gitu loh, Pak. ya. Nah, tapi artinya Bapak waktu untuk kemudian Bapak proses penyelidikan dan sebagainya. Kenapa ini tidak dipublish ke publik yang kemudian publik itu bisa lebih hati-hati? Oh, ini mau Sudah, Pak. ditutup. Sudah, kita kan Sudah. pakai siaran pers, Pak. Ini yang saya bilang adalah, Bapak, ini Iya, kan iya. kita harus jangan hanya melihat dari kacamata hukumnya, Bapak, mohon izin. Iya. Kita juga harus melihat psikologi masyarakat kan. Artinya Iya. ada sisi lain nih. Kalau kita berdebatnya di bidang hukum, jelas sebetulnya hukumnya tadi sudah saya paparkan kan begitu. Iya. Ini ada Salah. yang kita lupa bahwa ada sisi psikologi masyarakat nih Pak. Yang tadi saya bilang ketika orang lagi enak, Pak, kita mau ngomong apa juga ya kan. Saya ambil contoh lah Pak. Misalnya kita pacaran, ya kan. Iya. Mau orang tua kita bilang itu kalau kita laki-laki ya, misalnya ceweknya jelek lah atau apalah. Tapi kalau kan namanya cinta Pak, pasti tetap dipertahankan kan. Nah seperti itulah kurang lebih analoginya Pak. Oke. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan juga Pak kita kan bagian dari Satgas Waspada Investasi. Sudah berupaya artinya ketika ini meledak
Pak, ya kan? Itu kita sudah melakukan upaya preventif sedemikian rupa, gitu, Pak. Oke, Pak, saya terima kasih penjelasannya. Tapi kan begini, ini kan begini. Kalau Bapak lihat pernyataan Pak Jokowi di banyak tempat, tantangan kita semakin hari semakin berat. Ya, Teknologi jauh lebih cepat daripada apa regulasi yang kita buat, ya kan? betul. Tapi kita lihat regulasi soal ini baru dibuat terakhir, yaitu pada tahun 2011, Pak ya, yaitu Undang-Undang nomor 6 2000 apa? Nomor 10 tahun 2011. Oh, Artinya, tentang perdagangan berjangka. Ya, iya kemudian ya. soal ya, artinya ini kan memang hari ini belum dibuat. Nah, kita ingin ketanya ke panjenengan sebagai yang membawahin soal robot trading dan sebagainya ini, ya kan. Kapan target dari Bapeti dan pemerintah ini regulasi ini akan dibuat secara jelas? Karena begini, Pak. Karena ini potensi di banyak negara kan mereka banyak orang itu sangat terbantu dengan adanya robot trading. Bahkan kemarin saya sempat dikontak sama pengacaranya ATG. Dia cerita sama kita bahwa dia ini membernya bukan hanya dalam negeri kita, tapi di Perancis, di banyak negara yang di satu negara aja nggak main-main jumlahnya. Ratusan ribu orang. Maksudnya apa? Artinya mereka dengan kelas pemikiran yang lebih baik dari kita, dari orang-orang kita, mereka aja percaya robot trading ini. Kenapa kok kemudian di negara kita ini malah kemudian jadi masalah, jadi problem? Ya karena tadi itu, karena regulasinya belum jelas. Nah, maka ini aspirasi dari masyarakat kami, kita pengen detail dari panjenengan, dari Bapeti, kapan regulasi ini akan dibuat? Karena apa, Pak? Karena kalau ini tidak dibuat, ya akan terjadi begini lagi. Kenapa tadi misalnya, Bapak kan bilang tadi berkali-kali ya kan, oh ini DNA pakai izin MLM, pakai izin kemudian robot komputer begitu. Nah, mereka bikin begitu, mereka untuk cari celah karena apa? Karena regulasinya nggak ada, Pak. Begitu. Nah, maka kita dorong. Ya. Karena saya jawab, Pak. Saya jawab. Pak, ini ada dua kegiatan yang dimisleadingkan. Saya ulang lagi, Pak ya. Ini mau Pak, teman ini penjelasan mana? Ya, ini kan MLM, Pak. Tadi saya ulang ya lagi. MLM itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan perdagangan berjangka komoditi, Bapak. Itu titik satu. Di Indonesia seperti itu aturannya. Ya kan? Dan kedua, kalau memang dia expert advisor dalam bidang forex, dalam bidang emas digital, dalam bidang crypto, dia tidak ngambil posisi, Bapak. Dia hanya memberikan saran, kan gitu tadi Bapak sendiri yang bilang. Nah, sekarang fenomena yang terjadi sekarang ini, Pak, yang marak terjadi ini, itu masyarakat tidak mengambil posisi, Bapak. Makanya dia menjadi bukan robot trading dong kalau begitu. Dia kan cuma ngasih laporan aja ke masyarakat ini, Pak, bahwa oh saat ini untung sekian persen, untung sekian persen. Nah, masyarakat itu kan nggak ngerti, Pak, dia trading benar atau enggak itu kan nggak tahu, Pak. Padahal kalau expert advisor yang di luar negeri itu dia tidak mengambil posisi, Bapak, dia hanya menyarankan. Nah, keputusan transaksi itu ada di konsumen, ada di nasabah, gitu, Pak. Gini, Pak. Tapi ini selama kalau regulasi nggak dibuat akan terjadi begini terus dan terus, Pak. Pasti, dan sesuai dengan keputusan LDP kita, Bapak, bahwa kita saat ini sedang melakukan kajian bahwa kita akan mengatur nanti sedemikian rupa untuk kegiatan aktivitas expert advisor ini supaya dia bisa masuk kegiatan perdagangan berjangka itu seperti apa. Yang pasti satu, Pak, tidak boleh digabung dengan MLM. Artinya ketika sebuah perusahaan memiliki izin SUPL yang tadi izin usaha penjualan langsung, itu dia tidak bisa menjadi expert advisor. Itu satu poinnya. Jadi kalau dalam aturan yang sedang kita susun atau sedang kita kaji sekarang ini, Pak, kalau dia memang akan menjadi expert advisor, dia expert advisor aja sendiri, Pak. Dia tidak bisa digabung dengan entitas MLM-nya. Nah, expert advisor ini tentunya kan harus memiliki syarat, Pak. Seperti sekarang itu kan yang umum platformnya MT4, MT5. Nah, sementara di luar kan banyak platform lain yang bisa digunakan untuk trading. Nah, kita tentunya harus mengkaji dari sisi IT seperti apa nanti kompabilitasnya, Pak. Karena tadi ciri-ciri robot trading yang benar, kalau kita anggap dia analogikan dengan Microsoft Excel atau Microsoft Word, dia kan harus bisa dipakai di mana saja. Artinya expert advisor ini harus bisa digunakan di pialang berjangka manapun, Pak. Tidak spesifik di DNA Pro, di ATG, tidak seperti itu tentunya, Pak. Nah, iya, Pak. Saya begitu, Pak, sedang kita siapkan aturannya, Pak. Sesuai keputusan LDP sedang kita siapkan, Pak. Kan kayak LDP 10 hari.
Ya Iya, Bapak. Bapak sampai iya. di 10 hari regulasinya selesai di RDP. Kok sampai hari ini sudah berapa lama ini belum selesai juga, Pak? Kapan targetnya ini regulasi selesai, Pak? Aduh, mohon maaf Pak, ini kami secara japri nanti bisa menyampaikan ke Bapak, cuma kami belum bisa menyampaikan ini Pak, tapi sedang kita lakukan kajian mendalam Pak saat ini, karena itu tadi Pak, spesifikasi IT-nya itu Pak yang harus benar-benar tepat Pak digunakan. Jangan sampai nanti kita sudah buat aturan, aturan ini ternyata tidak bisa diimplementasikan juga kan Pak, karena kajian Tar secara harus mendalam ya. sekali nih Pak. Targetnya kapan, Pak, ini regulasi selesai, Pak? Kita usahakan secepatnya Pak. Secepatnya ini rentang waktu berapa? 1 hari, 2 hari, seminggu, Pak? Karena waktu itu Bapak bilang sebulan, 10 hari. Bahkan kita tulis di Oh, kesimpulan Pak. 4. Gimana? Ya, ya, ya. Saya mohon maaf Bapak, saya belum bisa. Oke, Mohon maaf ke teman-teman semua juga yang ikut oke, pada siang oke. ini. Kami bisa menyampaikan time frame pastinya akan kapan, tapi percayalah Pak, kami sedang bekerja keras untuk menyusun ini dan sesegera mungkin akan kami sampaikan regulasinya seperti apa nanti. Supaya teman-teman Menyusun semua bisa. Ya. menyusun ini Bapak ya apalagi Pak ya biar kami juga akan coba ini full up. Jadi selain Bapeti dalam menyusun soal apa regulasi robot trading ini dengan siapa lagi Pak ya? Dengan Ya, SWI mungkin ya, dengan tentunya OJK? Pak. Ya, tentunya Kenapa? dengan OJK, dengan Satgas Waspada Investasi dan para pelaku-pelakunya Pak. Ya. Oke. Pak, begini. Apa namanya? Ini kan banyak masyarakat kita yang masih apa ya, masih ya benar kata Bapak seperti orang jatuh cinta kan gitu, Pak. Seperti Iya. orang tapi saya bisa merasa bahwa suasana kebatinan teman-teman ini memang benar-benar terganggu kan begitu. Ya. Tapi begitu saya ada ribuan, saya mohon maaf teman-teman tidak bisa apa menjawab satu-satu. Tadi ada yang juga yang bilang memang betul Pak, Bapak merasakan, saya juga merasakan Bapak sudah melakukan hal yang menurut Bapak optimal. Kita ini juga di DPR saya coba usaha untuk optimal. Ada bilang ngapain live kayak DPR pengangguran live kok kayak kok live saja kok kerjaannya live kayak nggak ada kerjaan lain ya kan kata dia. Nah ini adalah bagian saya pengen cerita ke ada teman yang bilang begitu di apa di TikTok. Saya bilang bahwa di komen TikTok saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk apa namanya menyampaikan dan mengurai persoalan soal apa namanya robot trading ini begitu. Itu bagian dari tugas kami di DPR kan begitu. Nah, kebetulan ini kita tadi habis selesai apa rapat paripurna, besok sudah mulai kegiatan apa di Dapil, tapi sampai siang ini kami masih di kantor dalam rangka untuk bagaimana bisa bersama teman-teman bersama Bapeti hari ini. Ya, mohon maaf kalau kami tidak optimal. Kami manusia tapi saya terus berusaha teman-teman di DPR untuk Sama, bagaimana dan sama. untuk melakukan baik untuk panjenengan semua. Nah, begini Pak, tidak puas rasanya, tidak afdol rasanya bahwa saya bilang di awal tadi bahwa kegiatan ini terlaksana karena desakan dari ribuan Ya. masyarakat yang mengeluhkan soal robot trading. Nah, sehingga saya bacakan beberapa yang itu sebenarnya rangkuman dari banyak banyak DM yang masuk. Saya mohon maaf kalau tidak bisa balas satu, tidak bisa baca satu-satu juga. Yang pertama saya ingin sampaikan ada namanya Emil Kusumo. Dia sampaikan bahwa Bapeti, oh iya Pak, ini penting, ini bagus. Bapeti ini jangan hanya sekedar, ini katanya dia, kata Emil Kusumo ya. Dia, Bapeti ini jangan hanya sekedar nyegel. Jangan hanya sekedar ini apa bilang ini bahwa ini melanggar hukum begitu. Tapi juga belikan solusinya. Jangan dibina, ya jangan dibinasakan, tapi dibina begitu Pak. Nah, itu mohon jawaban atas hal itu Pak. Ya, itu Jadi tadi harapan Pak. Ya sekarang kan bukan persoalan sudah jadi persoalan hukum Bapak. Artinya ditangani gini, Baris Krim Polri kan. Artinya tadi kami sampaikan bahwa ini tanpa tentunya dengan menghormati azas praduga tidak bersalah. Kami kan sedang bekerja juga dengan Baris Krim Bapak. Artinya karena ini sudah bergulir, artinya kan mungkin ada yang bersuara seperti itu. Tapi kan ada juga suara yang membuat LP Bapak. iya Pak, Nah, begini jadinya ya, tapi artinya ini terpecah faksi menjadi dua lah gitu Bapak. Ada yang merasa diuntungkan, ada juga yang merasa dirugikan, kan begitu namanya masyarakat ya Bapak dengan klarifikasi ke Bapak. Yang merasa terugikan soal DNA Pro ATG ini sudah ada, Pak? sudah ada, Yang justru mereka buat LP kan di Barreskrim. oh, Iya, oke. itu Pak. Nah, Barreskrim bekerja sama dengan kami di Bapepti. Nah, Bapepti tentunya memberikan masukan-masukan, memberikan data fakta yang Pak, telah itu kita ini buat mohon maaf saya sambil lalu ini kan bacakan apa yang ya, disampaikan teman. ya, Ada ya, yang bilang Bapak ini buat LP ya karena
apa namanya, ada ini dari Bapeti tadi itu, Oh, nggak ada, yang Pak. kemudian Kan nggak ada, Pak. Nggak ada ya, Pak ya. enggak Nggak ada. ya. Jadi, begini Pak, maka sekali lagi saya tegaskan ini masukan penting. Jadi harapan kami Bapeti ini kan sudah terlanjur masuk penegak hukum, oke lah misalnya soal ini. Ya, Tapi yang ya. lain kan Pak, yang Iya, masih aktif sampai hari ini, kan. iya, iya. Yang kan bahwa mereka ini harapan kami yang di sisi lain ternyata robot ini kan ada robot baik, ada robot buruk kan begitu Pak ya. Nah, maka harapan ini bukan tiba-tiba dibinasakan Pak. Oh Kan iya, begitu. Ini harapan ya. bukan sekedar egel ya kan. Tapi Ya. bagaimana mereka bagaimana untuk kemudian mereka bisa Ya. menjalankan usaha Iya, dengan Pak. sesuai dengan. Iya, baik Bapak. Siap. Itu makanya kami akan segera siapkan aturannya seperti apa ya Bapak ya, supaya usaha kemudian nasabah juga enak. Ya. Ya. Tanya juga Pak, lakukan Ya. tes robot digital dan dengan perusahaan robot secara langsung Pak. Jadi katanya ini masyarakat yang menyampaikan di DM kami, ini belum pernah melakukan itu. Jadi belum pernah melakukan tes robot digital. Jadi hanya sekedar prasangka saja. Betul nggak itu Pak? Ya enggak lah, Pak. Namanya proses penegakan hukum, masa begitu prasangka, Bapak? Tentunya ada dong. Bapak, jadi Bapak punya dasar hukum. Apa Pak contohnya kalau soal Iya lah. Iya kan, Pak. Kan kami kan sebelum melakukan proses penegakan hukum, kami sudah mengumpulkan namanya kegiatan pengumpulan bahan keterangan, Pak. Nah, itu yang nggak bisa kami buka dong, Pak. Karena kasusnya kan ongoing, dan ini kan bukan persidangan pengadilan, Pak. Ya nanti kita lihat lah. Kita buka, nanti teman-teman Barreskrim akan buka lah Pak di sidang pengadilan seperti apa kan gitu faktanya Pak. Biarkan hakim. Nah, oke. Ini ada yang bilang ke kita, mohon maaf ini Pak ya apa masukan kan penting untuk Bapak jawab ya jelas ya kan. Ada juga ke kita robot trading DNA ini sudah pernah dites untuk manual dan di broker, artinya hasilnya itu ternyata apa namanya bisa gitu loh setelah dites secara manual begitu. Nah, kami akan tanya Pak, ini kan suara di luar. Silakan. Suara di luar. Ya kita lihat aja nanti di persidangan Pak seperti apa. Oh, tentunya di persidangan. Ya. Ya. Terus gini, saya dikasih data. Tadi saya print sama saya, ya kan. Bahwa ini adalah data-data yang sampai hari ini masih mendapatkan izin dari dari Bapeti yang juga masih beroperasi. Bukan dari Bapeti Pak, izinnya MLM dari ini Pak, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak, bukan dari Bapeti. MLM bukan dari Bapeti. Ya. Oke, misalnya dari Dirjen Perdagangan dari Dalam Negeri, dari Pak Oke berarti ini. Nah, saya pengen ketika ini dapat dari sana dan kemudian ini ada banyak yang katanya lebih amburadul, bahkan ini sudah merugikan. Kalau DNA tadi kan suara yang masuk ke kita belum merugikan tuh, ya kan? Ya, walaupun oke. Iya, kan ada juga yang bilang ke kita dirugikan kan ada juga Pak. Oh, ada juga, ya. Oke. Nggak ada. Mohon izin. Tapi di komen kami semua, di komen kita, di DM kita tidak ada satupun yang. Iya, silakan berkomen seperti apapun Pak. Cuma kan ada juga yang makanya tadi saya bilang Pak, kita juga dibully habis waktu itu. Ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Artinya kita lihatlah di persidangan nanti seperti apa ya Pak ya. Iya, tapi begini Pak, LP yang disampaikan ini staff kita bilang sambil baca komen dia, teman-teman staff ini dia cerita ke kita bahwa yang disampaikan yang dijelaskan oleh nasabah member ini, dia bilang bahwa mereka bikin LP karena ini laporan karena Bapeti itu menyegel mereka yang kemudian mereka tidak itu konteksnya kata. Enggak semua seperti itu Bapak. Enggak semua Bapak silakan cek Polda yang nangani Siap. Iya Pak, terima kasih Pak, luar biasa. Nah, jadi kembali lagi yang ini Pak, ke yang data ini yang kami dapatkan dari teman-teman di. Juga punya Pak, file itu saya juga punya. Di situ kan ada file 11, 89 ya kan. Kan semuanya dalam proses. Semuanya dalam proses di Barreskrim sekarang. Net 89. Ya. Tapi kok masih jalan mereka Pak? Masih jalan ini mereka. Siapa? Net 89. Ya, ini pokoknya yang di data-data ini semua. Bapak boleh kirim ke saya. Kalau misalnya masih jalan, saya akan periksa Pak. Oh, boleh. Ini ini suara dari masyarakat Mas ya. Maksud kami apa? Jangan tiba-tiba. Ya. Kami maka harapan jangan tiba-tiba, maka harapan kami jangan tiba-tiba seperti DNA Pro tanpa pemberitahuan yang katanya, saya terima kasih penjelasan Bapak sudah katanya mulai bulan pertama, kedua, ketiga sampai kemudian tahun kedua sudah setiap saat, setiap minggu sudah memberikan sudah melakukan ya kan, yang udah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, tapi ini
hari ini banyak apa robot trading juga yang masih berjalan ya kan. Yang katanya Bapak tadi ini terindikasi, tapi harapan kami juga jangan tiba-tiba langsung disegel, Pak. Nanti berikan ruang kepada member untuk bagaimana mereka bisa WD dulu, karena nanti jadi alasan lagi Bapak jadi tempat untuk cuci tangan para operator robot trading Iya, lagi iya, kan iya. begitu. Boleh, terima kasih Kemudian, Bapak. Kasih sampaikan ke ya, kami Pak, nanti akan kami tindak lanjuti Pak. ya, terima kasih, terima kasih. Ya, Kemudian ya. Pak, ini ada yang bilang bahwa karena sampai detik ini meski sudah ditangkap tapi pemilik robot trading masih menyatakan leg. Nah, ini Pak. Ini mereka ini sudah ditangkepin, Pak. Ya kan, katanya ini kalau kita ngomong dari sisi penjelasan saya, oke, saya setuju ya sama Bapak, misalnya ini ternyata ilegal. Nah, tapi mereka itu masih berani di publik, oh kita legal kok, kita legal, ini Bapeti aja ini yang begini, begitu, yang seperti saya sampaikan ke Bapak tadi. Halo? Oh, nggak ada sinyal ya? No freeze ya? Sambil baca komen aja. Nge-freeze. Sambil ngerespon komen. Suruh masuk lagi Mbak Teti, kasihan. Minta tolong. Coba suruh masuk lagi. Iya. Ya. 7 ya. Mati HP-nya kayaknya. Mati, nggak ada sinyal deh. Kasihan masyarakat. Nggak masuk ya? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Hah? Nggak bisa kan? Cuma satu. Okay. Assalamualaikum, mohon izin teman-teman semua. Saya sudah berupaya untuk bagaimana mengurai persoalan ini bersama Mbak Peti. Saya tentu bisa merasakan suara kebatinan teman-teman semua. Mohon izin Mbak Peti ini HP-nya sekarang off ya kan. Mungkin sedang baterainya habis atau bagaimana ya kan. Nanti akan saya tidak lanjutin. Tapi intinya kita bisa mengerti, saya mohon maaf ya. Termasuk di TikTok ini ada yang bilang ini kok TikTokan aja. Saya mohon maaf, ini saya buat TikTok ya, mohon izin kita ini berupaya untuk bagaimana mengakomodir keinginan teman-teman. Ini kegiatan ini saya selenggarakan berkat saran dari banyak orang, bukan 1-2 orang, ribuan orang yang menyampaikan ke kita untuk bisa segera menjembatani antara Bapeti dengan kami begitu di DPR. Tapi karena apa? Karena banyak konsumen, banyak member yang kemudian komplain ke Bapeti tapi tidak diselesaikan juga persoalan. Nah, kembali lagi ke apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aldison dari Bapeti dan juga kita hasil diskusi kita bersama bahwa pertama, regulasi sampai hari ini belum jelas. Padahal di DPR saat itu dia bilang bahwa hasil kesepakatan kita 10 hari regulasi akan dituntaskan. Nah, tadi sudah saya kejar, saya upayakan bagaimana ini kita tahu kapan sebenarnya regulasi ini akan selesai. Tapi belum juga ada jawaban. Intinya apa? Intinya bahwa akan kita kejar. Saya janji ke teman-teman akan saya tanyakan, akan saya kejar kapan. Saya minta tanggal ke mereka kapan regulasi ini selesai. Saya bisa memahami bukan hanya penting untuk teman-teman, tapi penting untuk bagaimana ada koridor hukum yang jelas dalam persoalan penyelenggaraan robot trading ini. Karena apa? Karena ketika regulasi tidak ada, maka akan semakin banyak ruang-ruang yang orang-orang satu sisi mereka punya tujuan baik untuk membuat menyediakan robot trading yang bisa membantu teman-teman semua dalam pengusahaan soal itu. Tapi di sisi lain ketika tidak ada regulasi, ada ruang untuk mereka melakukan mohon izin dalam hal-hal ilegal, investasi bodong dan sebagainya, maka itu akan dilakukan oleh mereka. Nah, maka itu akan kita dorong regulasi. Yang kedua soal WD. Tadi disampaikan bahwa WD bukan kewenangan dari Bapeti. Nah, kita akan kejar WD ini bisa nggak dilakukan yang sudah disita oleh negara ini. Aset-aset mereka, duit mereka yang di freeze ini bisa kembali tidak ya kan? Maka saya setuju dengan teman-teman untuk bagaimana diajak duduk bersama antara Bapeti dengan dengan operator dan juga dengan penegak hukum. Saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi harapan kami kita bisa sama-sama berdoa, bisa sama-sama berharap, bisa kemudian kita bisa saling support kan begitu. Tapi kemudian harapan kami teman-teman juga seperti tadi kata Pak Aldison, saya mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung apa yang
apa suasana kebatinan teman-teman semua. Saya bisa merasakan bagaimana ketika duit saya yang kemudian itu menjadi hak saya, kemudian tidak bisa kembali kepada hak saya, kan begitu. Nah, saya bisa merasakan bagaimana susahnya nyari uang. Sekarang komoditas semua naik dan sebagainya. Nah, saya tentu satu rupiah buat teman-teman, buat kami juga sangat berharga. Kami akan dorong ini untuk bagaimana WD bisa segera dilakukan. Nah, tapi teman-teman juga harus bisa memahami tadi kalau katanya istilahnya Pak Aldison, saya setuju tadi bahwa jangan-jangan ini hanya sekedar orang romantisme, orang pacaran. Yang misalnya teman-teman ketika pacaran sama pacarnya dicegah sama orang tua, tiba-tiba teman-teman nggak mau karena teman-teman terlanjur cinta terhadap pasangannya. Begitu juga dengan soal DNA ATG ini. Teman-teman terlanjur cinta karena apa? Karena selama ini memang mereka saya lihat banyak teman-teman sekali yang merasa tertolong dengan adanya robot trading ini begitu. Nah, maka harapan kami ini perlu segera dicarikan solusi untuk apa? Untuk bagaimana ketika robot trading kan tidak semua buruk. Tidak semua buruk. Maka yang baik-baik ini harapan kami yang baik-baik ini untuk kemudian robot trading yang baik-baik untuk bagaimana kemudian bisa mendapatkan legalitas dan hukum yang pasti di negara kita. Dan kemudian saya juga tadi mencatat ada keinginan teman-teman soal peningkatan edukasi. Ya, edukasi tadi sudah coba dilakukan oleh Mbak Peti. Tapi sekali lagi saya bukan orang yang sempurna. Tapi apa salahnya kita berusaha? Saya minta maaf, saya tahu ada yang banyak kecewa untuk bagaimana, ini tidak ada hasilnya dan sebagainya. Tapi teman-teman harus sadar bahwa kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan Allah akan selalu ada ketika kita berikhtiar. Maka harapan kami, kita harus positive thinking bahwa duit teman-teman akan bisa kembali. Kan begitu. Karena positive thinking, berpikir baik itu adalah bagian dari doa. Dan yang ketiga, harapan kami teman-teman tidak yang tadi saya lihat ada beberapa yang hanya menjustice dan sebagainya. Tidak apa-apa. Kami ini memang di DPR tempat sampah istilahnya, tempat orang-orang buruk mungkin di mata panjenengan. Tapi saya pengen yakinkan panjenengan semua, kita sebagai perwakilan jenengan, kita berusaha untuk jadi yang terbaik di mata panjenengan. Saya dan teman-teman semua berusaha untuk bagaimana kita di sini teman-teman bisa lihat hari ini era teknologi. Kita ngomong A, kemudian hasilnya B dan sebagainya, itu akan dinilai oleh masyarakat. Kita ngomong datang rapat, gak datang rapat, ada hasilnya, bisa dilihat ada jejak digitalnya. Artinya apa? Teman-teman kalau pengen lihat apa yang kita lakukan di DPR, lihat TV Parlemen. Setiap hari dari pagi sampai tengah malam kita rapat. Bukan sekedar rapat, tapi menyelesaikan persoalan. Nah, maka harapan kami, kita minta doakan. Kami mohon maaf. Kami tahu kami masih sangat mengecewakan buat teman-teman. Saya saja pulang malu kadang ketemu keluarga. Karena apa? Karena dianggapnya bahwa kita, untuk kemudian tidak bisa berbuat yang terbaik untuk teman-teman. Tapi insya Allah kita atas ikhtiar kita bersama, insya Allah akan segera ada solusi. Mungkin itu sedikit dari saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan karena memang sudah jamnya, yang kemudian memang dari tadi dari Pak Beti ada koneksi yang tidak baik yang kemudian keluar dari kegiatan ini begitu. Tapi saya sampaikan banyak terima kasih Pak Beti yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Teman-teman akan saya coba follow up nanti untuk bagaimana agar persoalan segera selesai. Mungkin sedikit dari saya. Oh ya, terus kemudian ada sebenarnya banyak pertanyaan tadi dari yang teman-teman sarankan. Saya mohon maaf tidak bisa mengundang namanya. Saya sebenarnya sudah kontak ke Pak Bu Mumtaz, Bu Yasmin Mumtaz, ya kan, untuk bagaimana katanya teman-teman yang banyak menyampaikan ke kita bahwa beliau adalah kuasa hukum dari teman-teman korban atau konsumen dari DNA Pro ini. Nah, tadi pagi saya sudah kontak, sudah diskusi, yang beberapa pertanyaan tadi saya tanyakan, ya kan. Yang kemudian tadi saya juga minta pertanyaan dari beliau, saya sudah bikin bagaimana saya tanyakan, tapi kemudian memang situasinya tidak memungkinkan. Bahkan tadi saya sudah telepon sama Bu yang disebutkan tadi bahwa kita akan live kalau bisa bertiga di akhir sesi, tapi ternyata Mbak Peti hari ini sedang error jaringannya, sehingga kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir keinginan teman-teman. Itu sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses dan sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Insya Allah rezeki yang Allah hadirkan kepada kita akan semakin baik ke depan. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.